Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan membahas fitur Pathfinder. Nah, Pathfinder ini adalah teknik shaping yang sama dengan apa yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk itu silahkan kembali buka aplikasi Adobe Illustrator, simak dengan baik dan tetap stay di channel saya. Oke, sebelum mulai kita tampilkan dulu panel pengaturannya. Ini ada di menu Window, kemudian pilih Pathfinder. Nah, setelah muncul panelnya, silakan digabung dengan panel yang lain atau istilahnya di docking, sehingga tidak lagi kita buka menu Window untuk menampilkan pengaturan shaping object. Nah, jika kalian pernah menggunakan aplikasi CorelDRAW, di sana ada pengaturan objek. Di antaranya ada well, kemudian trim, intersect, simplify, dan seterusnya. Nah, itu sama dengan apa yang ada di panel Pathfinder pada aplikasi Adobe Illustrator. Nah, di sini pada panel Pathfinder itu terbagi menjadi dua kategori. Ada Shape Mode, kemudian ada Pathfinder. Nah, pengaturan Pathfinder ini juga bisa kita akses melalui panel Properties. Oke, saya akan buat objek dulu sebagai contoh. Di sini saya akan buat objek kotak dengan warna kuning misalnya. Kemudian saya akan buat objek lagi. Saya akan buat objek lingkaran dengan warna merah. Oke, dua objek ini akan saya jadikan contoh dalam penerapan shaping objek atau teknik shaping ya. Saya sebut dengan teknik shaping karena ini sama dengan yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, perhatikan di sini. Untuk penggunaan Shape Mode maupun Pathfinder pada panel Pathfinder ini syaratnya kedua objek atau lebih ini harus dalam keadaan terseleksi. Jadi jika kita menyeleksi hanya satu objek saja, ini tidak akan berpengaruh, tidak akan ada efeknya. Ya, perhatikan pada panel Properties, di sini tampilannya seperti ini ya. Nah, jika kita menyeleksi kedua objek atau lebih nantinya ya, ini contoh saya ada dua objek, saya seleksi keduanya. Nah, perhatikan di panel Properties ada pengaturan tambahan. Ya, pengaturan yang sama seperti di panel Pathfinder. Di sini juga muncul Pathfinder. Ya, kalau ingin menampilkan pilihan lainnya, tinggal klik More Option di bawahnya. Nah, jadi tampilan ini sama dengan yang ada di panel Pathfinder. Silakan nanti bisa melalui panel Properties, bisa melalui panel Pathfinder juga ya. Oke, kembali lagi ke pengaturan yang ada di Pathfinder. Jadi, fungsi ini akan bekerja jika kedua objek atau lebih itu dalam keadaan terseleksi. Dan objek yang terseleksi itu harus dalam keadaan bersinggungan. Ya, kalau diperhatikan dari icon fungsi pada panel Pathfinder ini menunjukkan objek itu memang harus dalam keadaan bersinggungan. Nah, maksud bersinggungan itu adalah misalnya objek lingkaran ini mengenai objek kotak warna kuning seperti ini. Nah, ini disebut dengan bersinggungan. Ya, istilah lainnya bertabrakan ya atau bersentuhan. Nah, jadi posisi inilah yang akan banyak diterapkan menggunakan pengaturan yang ada di panel Pathfinder. Nah, itu dulu pengaturan di awal. Jadi objek harus lebih dari satu dan dalam kondisi atau dalam keadaan terseleksi. Oke, saya akan mulai dari kategori Shape Mode. Di sini ada yang namanya Unite. Nah, Unite ini sama dengan Weld yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, dari bentuk ikonnya di sini Unite ini menggabungkan objek menjadi satu ya. Ya, jadi seleksi keduanya. Nah, kemudian langsung klik Unite. Nah, sehingga kedua objek menyatu ya. Nah, seperti itu ya.
Saya ulang lagi. Nah, perhatikan pada panel layer. Di sini kedua objek sebelum diproses itu masih terpisah ya dengan nama masing-masing. Ellipse itu artinya lingkaran yang warna merah, kemudian rectangle itu artinya kotak. Nah, ini sebelum diproses ya. Sekarang saya akan ulangi lagi, klik Unite. Nah, ini sudah bergabung menjadi satu. Dan kalau kita lihat di panel layer, ini sudah berubah namanya menjadi pad dan menjadi satu ya. Nah, ini tandanya kedua objek tadi sudah diproses dengan pilihan Unite pada Save Mode. Oke, perhatikan lagi. Mungkin ada yang bertanya kenapa berubah menjadi warna merah. Saya akan kembali lagi. Ya, kenapa berubah menjadi warna merah padahal kotaknya di sini warna kuning. Nah, saya akan duplikat keduanya ya. Ini untuk perbandingan. Nah, yang pertama di sebelah kiri di sini objek lingkaran mengenai objek kotak warna kuning, di mana posisi lingkaran menutupi objek kotak warna kuning. Nah, yang sebelahnya lagi ya, di sebelah kanan, saya akan tukar posisinya. Ya, menukar posisi objek bisa kita lakukan melalui panel layer. Di sini objek yang terseleksi ya ini ya. Nah, saya akan pindahkan kotak kuning ini ke atas layar ellipse. Oh, salah, bukan yang itu yang terseleksi ya. Ya, yang ini dia. Ya, saya ulangi lagi. Saya akan pindahkan kotak kuningnya ke atas layar ellipse. Ya, yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan ini kotak kuning menutupi objek lingkaran, sedangkan yang sebelah kiri objek lingkaran menutupi objek kotak warna kuning. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang vertikal, yang lingkaran merah ini berada di atas kotak warna kuning. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang horizontal, yang merah ini berada di depan dan yang kuning berada di belakang. Begitu pula sebaliknya yang sebelah kanan ya. Kuning berada di depan, merah berada di belakang, atau kuning berada di atas, merah berada di bawahnya. Nah, sekarang saya akan terapkan lagi. Saya akan seleksi yang sebelah kiri dulu. Kemudian saya akan lakukan yang sama, Unite. Ini akan berubah jadi merah. Dan yang sebelah kanan, Unite lagi, dan ini menjadi kuning. Nah, fungsi Unite ini selain menggabungkan objek, dia juga akan mengatur warna berdasarkan warna objek yang ada di atasnya atau yang ada di depannya. Nah, saya ulangi ya. Nah, di sini yang pertama sebelah kiri lingkaran merah berada di depan atau di atas objek kotak warna kuning. Jadi, ketika diproses dengan Unite selain bergabung, kotak warna kuning akan mengikuti objek lingkaran warna merah karena objek lingkaran warna merah berada di atas atau berada di depan objek kotak warna kuning. Nah, seperti itu ya. Dan begitu pula sebaliknya yang di sebelah kanan. Nah, itu sebabnya saya buat contoh dengan dua objek yang beda warna ya. Oke, sebagai tambahan di sini untuk menukar posisi objek selain melalui panel Properties, kita bisa juga menggunakan menu Arrange. Nah, menu Arrange ini bisa kita temui jika klik kanan, kemudian pilih sesuai dengan keperluan ya, apakah di sini dipindahkan ke depan atau ke atas. Di sini ada Bring to Front atau Bring Forward. Itu memindahkan objek yang ada di bawah atau di belakang itu menjadi ke depan. Misalnya saya akan pindahkan objek lingkaran yang sebelah kanan ini ke atas atau ke depan objek kotak. Klik kanan, kemudian Arrange, kemudian pilih Bring Forward. Atau bisa pilih Bring to Front. Ya, jadi Bring to Front itu akan memindahkan ke paling depan jika misalnya ada 3 objek. Nah, ini karena hanya ada 2, jadi bisa dipilih salah satu. Begitu pula sebaliknya. Kalau ingin dibawa ke belakang lagi, klik kanan, kemudian pilih Arrange,
lalu pilih send backward atau send to back. Nah, seperti itu. Bisa juga melalui panel layer. Nah, di sini juga ada pengaturan arrange ya di panel properties. Ya, jadi silahkan bisa klik kanan di objeknya langsung atau lewat panel properties juga bisa. Nah, itu tambahan untuk pengaturan posisi objek. Intinya untuk Unite ini selain menggabungkan objek juga bisa mengatur warna berdasarkan objek yang ada di depan atau di atasnya. Selanjutnya masih ada di kategori Save Mode. Di sebelahnya Unite ada minus front. Nah, minus front ini sesuai dengan namanya, objek yang ada di depan. Ya, ini kalau dilihat dari sudut pandang horizontal berarti front itu maksudnya objek yang ada di atas atau di depan. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri, ini objek yang ada di depan yaitu objek lingkaran warna merah. Yang kotak kuning berada di belakang. Ya, itu kalau dari sudut pandang horizontal. Kita seleksi keduanya, lalu klik minus front. Nah, jadi objek lingkaran merah akan hilang beserta potongan yang bersinggungan. Ya, jadi seberapa banyak objek lingkarannya itu mengenai objek kotak, ya sekian nanti objek kotaknya yang akan terpotong. Dan hilang beserta objek lingkaran sebagai objek pemotongnya. Nah, itu minus front ya. Begitu pula dengan objek yang di sebelah kanan. Ini posisinya yang objek kotak berada di depan. Kita klik minus front. Ya, jadi objek kotak yang hilang beserta sebagian objek lingkaran yang bersinggungan dengan objek kotak ya. Nah, itu minus front. Selanjutnya ada intersect. Nah, intersect ini sama seperti yang ada di CorelDRAW. Kita seleksi dulu objeknya, kemudian klik intersect. Nah, intersect ini menyisakan hasil potongannya saja, hanya bagian yang bersinggungan. Jadi yang tidak bersinggungan akan hilang dan diambil berdasarkan warna objek yang ada di atas atau di depannya. Nah, seperti itu ya. Yang sebelah kanan juga. Nah, di sini kotak kuning berada di atas atau di depan. Klik intersect, ya potongannya akan menjadi warna kuning. Itu karena tadi objek kotak kuningnya ya. Oke, itu yang intersect. Selanjutnya adalah exclude. Exclude ini kebalikan dari intersect. Kalau intersect itu menyisakan potongan bagian yang bersinggungan, sedangkan exclude ini menyisakan yang tidak bersinggungan. Jadi yang bersinggungan akan dihilangkan. Nah, contoh di sini yang sebelah kiri saya seleksi kemudian klik exclude. Nah, yang bersinggungan akan dihilangkan. Yang tersisa yang tidak bersinggungan. Dan warna terakhir di sini diambil dari objek yang berada di depan atau di atasnya. Nah, begitu pula yang di sebelah kanan ya. Di sini objek yang berada di depannya atau di atasnya adalah kotak kuning. Kemudian klik exclude. Nah, sehingga menjadi warna kuning ya keduanya. Nah, selanjutnya pengaturan yang ada di kategori Pathfinder. Yang pertama di sini ada divide. Oke, sebelum saya proses, perhatikan dulu panel layer. Di sini nama objek ada dua ya, ellipse dan rectangle. Sekarang saya akan seleksi keduanya, kemudian saya akan pilih divide. Nah, tidak ada perubahan. Kita cek di bagian panel layer. Nah, di sini kedua objek atau hasil dari proses divide itu sudah langsung menjadi sebuah grup. Nah, silakan dijabarkan grupnya. Dan di dalam grup itu ada 3 path. Ya, jadi dari dua objek yang namanya ellipse dan rectangle itu akan berubah menjadi satu grup yang terdiri dari 3 path. Nah, path ini terdiri dari potongan baru dari kedua objek ini. Ya, untuk bisa kita melihatnya,
ini harus kita ungroup dulu ya. Jadi setelah diproses, perhatikan di panel properties nanti akan muncul pengaturan quick action ya. Salah satunya ungroup. Klik ungroup ya, kemudian buang seleksinya. Ya, klik di luar maksudnya buang seleksi agar tidak terseleksi. Kemudian saya akan seleksi objek warna kuning ya. Perhatikan di sini. Nah, ini potongannya. Seleksi objek warna kuning saya pindahkan, kemudian seleksi objek warna merah saya pindahkan. Dan inilah hasil potongannya. Jadi fungsi divide itu membagi-bagi ya. Ya, menyisakan potongan baru. Tetapi objek yang lama sudah dalam keadaan terpotong. Selanjutnya ada trim. Trim ini sama seperti di CorelDRAW, fungsinya untuk memotong juga. Seleksi kedua objek, kemudian pilih trim. Nah, perhatikan di sini juga sudah langsung di grup ya hasilnya. Cek di panel layer. Nah, di sini tetap ada 2 pad dalam satu grup. Nah, kita buka dulu grupnya. Ungroup, kemudian buang seleksi, klik di luar. Lalu saya akan pisahkan kotak kuning dengan lingkaran merah. Nah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi yang ada di kategori Shape Mode, yaitu minus front. Hanya saja di sini yang bagian depannya atau bagian yang di atasnya itu hilang ya, yaitu lingkaran atau objek lingkaran yang sebagai pemotong. Nah, dengan menggunakan mode trim ini, otomatis outline-nya juga hilang. Selanjutnya adalah merge. Merge di sini fungsinya sama dengan trim. Nah, saya akan duplikat dulu. Nah, yang di sebelah kiri saya akan gunakan merge. Ya, di sini ungroup. Kemudian saya akan pisahkan. Ya, sama seperti trim pada langkah sebelumnya. Kalau kita pilih trim, di sini ungroup lagi. Nah, sama ya. Jadi pada layer ini juga terlihat sama-sama menghasilkan pad yang terpisah. Nah, itu kalau misalnya kedua objek warnanya berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya kedua objek warnanya sama? Ya, yang sebelah kiri saya akan ubah kotak warna kuningnya ini menjadi warna merah yang sama. Lalu saya akan terapkan lagi merge. Nah, di sini kita bisa lihat pada panel layer. Nah, ini sudah bergabung ya. Ya, ini satu pad yang tadinya terpisah antara ellipse dan rectangle. Nah, ini yang membedakan antara trim dan merge. Kalau misalnya objeknya di sini beda warna, misalnya merah dan kuning, antara trim dan merge itu masih sama-sama menghasilkan pad yang terpisah, artinya sama-sama terpotong ya. Tetapi jika warnanya sama, dia akan langsung bergabung menjadi satu. Nah, ini akan menjadikan fungsi yang sama dengan unite. Bedanya, kalau dengan unite, kita coba lagi dengan unite, objek yang di sebelah kanan saya akan seleksi. Kalau dengan unite, nah di sini bedanya, selain tidak di group, unite masih mempertahankan garis outline atau garis tepi. Nah, jadi dengan unite kita bisa masih mengatur seberapa tebal garisnya atau warna outline atau stroke-nya. Nah, sedangkan jika diterapkan pada merge dengan warna yang sama, dia akan bergabung seperti unite tetapi menghilangkan garis tepi atau stroke atau outline-nya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi antara trim, merge, dan unite ini masih ada kemiripan ya. Oke, itu merge. Jadi jika warnanya sama dia akan menyatu, jika warnanya berbeda dia akan memotong sama seperti trim. Selanjutnya adalah crop.
Nah, crop ini tidak lain adalah untuk memotong. Kita seleksi dulu objeknya. Perhatikan di sini objek yang ada di atas itu objek lingkaran warna merah, dan yang di bawahnya adalah objek kotak warna kuning. Ketika diklik crop, nah jadi yang tersisa adalah bagian yang bersinggungan. Di sini masih terlihat bentuk lingkaran karena objek lingkaran ini berada di atas objek kotak warna kuning, itu sekaligus menjadi objek yang memotong. Jadi objek lingkarannya mengcropping objek kotak. Nah, ini kalau kita ungroup kemudian kita pisah, ya kita cek dulu di panel layer. Ini ada dua pad. Pad yang pertama hasil potongan, hasil croppingnya. Ini bagian dari area kotak. Dan pad yang kedua, nah ini kalau kita raba, nah ini masih tersisa objek yang mengcropping ya, yaitu objek lingkaran. Hanya saja fill dan stroke-nya dimatikan oleh program. Nah, ini kalau kita mau isi lagi warna fill-nya bisa seperti itu. Ya, jadi masih bisa digunakan. Hanya saja sebagian objek kotaknya sudah hilang. Hanya menyisakan bagian yang di-crop saja. Begitu pula jika misalnya objek kotaknya kita tukar posisi ya. Nah, di sini saya akan pindahkan objek lingkaran ke bagian bawah. Sekarang giliran objek kotaknya yang di atas. Secara tidak langsung objek kotak akan memotong bagian dari objek lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pilih crop. Ya. Nah, sebagian objek lingkaran hilang. Nah, ini masih tergroup, kita ungroup lagi. Lalu potongan objek lingkaran masih ada dan sisa dari objek kotak sebagai pemotong juga masih ada. Hanya saja ini tidak ditampilkan warnanya ya. Nah, saya akan tampilkan warnanya. Oke. Selanjutnya adalah outline. Nah, outline ini menjadikan kedua objek ini menjadi bentuk outline. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat masih di grup juga. Ini terbagi menjadi beberapa pad. Nah, kita ungroup dulu ya. Oke, kemudian perhatikan di sini karena hanya outline jadi kita tidak bisa seleksi di tengah-tengah ya. Ini kosong. Jadi arahkan di bagian outline ya. Nah, pastikan di sini aktif mode snap to pixel on dan smart guide-nya ya. Nah, di sini di bagian guide ada smart guide sehingga kita lebih mudah mengarahkan pointer jika objeknya hanya berupa outline. Nah, ini saya pisahkan dulu. Oke, seperti itu. Ini sudah terpisah menjadi potongan-potongan outline. Dan yang terakhir adalah ini ada minus back. Ya, kalau sebelumnya di sini ada minus front, nah ini kebalikannya ya. Kita seleksi objeknya, klik minus back, berarti yang hilang di sini adalah yang ada di belakangnya. Ya, perhatikan di sini objek lingkaran ada di depan atau di atasnya dan objek kotak ada di belakang atau di bawah. Kemudian klik minus back. Ya, jadi objek kotak beserta area yang bersinggungan itu akan hilang, menyisakan objek yang di atasnya. Nah, itu tadi penggunaan fitur Pathfinder pada aplikasi Adobe Illustrator. Silakan dieksplor lebih jauh lagi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.